Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nurmahmuda, NPM 19080030, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Sumatera Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sanggar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rici Gemarnita Thalia, MPD. Ini adalah video mengenai dongeng Seekor Kancil dan Buaya. Selamat menyaksikan. Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang sangat luas, tinggallah beraneka ragam satwa. Salah satunya seekor kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah sesama. Pada suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." "Ah, iya Kancil. Air di sungai ini sangat segar." Begitupun kepada satwa-satwa lain, dia pun tak henti menyapa. "Selamat pagi Kancil, selamat pagi barang-barang." "Sedang berjalan Kancil?" "Iya kura-kura." Udara pagi ini sangat sejuk. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal akan kecerdikannya juga seringkali membantu satwa-satwa lain memecahkan masalah. Dengan senang hati membantu memecahkan masalah kawan-kawannya. Terlihat pada suatu hari ketika si kancil tengah berjalan menelusuri hutan, ia mendengarkan ada sesuatu. Kancil pun dengan senang hati membantu kawan-kawannya untuk memecahkan masalah. Pada suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, tiba-tiba Kancil mendengar sesuatu. Ternyata Kancil melihat anak ayam yang terperosok di dalam lubang. "Ah, tolong! Aku tidak bisa keluar dari sini." "Tenanglah, aku akan membantu kalian." Lalu Kancil melompat ke dalam lubang tersebut dan meminta anak ayam itu untuk menaiki di tubuhnya. Kancil dengan mudah melompat dari lubang dengan membawa anak-anak ayam tersebut. Di perjalanan, Kancil akan mengantarkan anak-anak ayam tersebut kepada induknya. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi bersama. "Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na." "Hai induk ayam, kamu sedang mencari anak-anakmu ya? Mereka tadi terperosok ke dalam lubang dan aku membantu mereka untuk keluar." "Wah, anak-anakku." Lalu Kancil, "Hai induk ayam, kamu sedang mencari anak-anak kamu ya? Mereka tadi terperosok ke dalam lubang dan aku membantu mereka untuk keluar dari lubang tersebut." "Wah, anak-anakku. Segera turunlah wahai prajurit-prajurit kecil." "Terima kasih Kancil. Maaci paman Kancil. Sampai jumpa. Jaga diri kalian baik-baik ya." Setelah berjalan-jalan, Kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput-rumput yang segar yang berada di sekitarnya. Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang. Kancil kemudian terus berjalan. Di tengah teriknya matahari,
tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan Kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari ide agar bisa menyeberangi tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu mengelabuhi buaya-buaya yang ada di sungai itu. Buaya pun keluar ke tepi sungai menghampiri Kancil yang terlihat senang. "Hei Kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" Kancil pun menjawab buaya dengan senang hati. "Aku punya kabar baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah kalian." Kemudian, mendengar berita tersebut dari Kancil, buaya sangat-sangat bahagia dan mengumpulkan semua kawanan buaya di depan Kancil. Namun, dengan mereka yang berantakan, Kancil pun berinisiatif untuk menjadikan mereka sebagai jembatan. Merasa senang mendengar kabar Kancil, mereka bersusun di dalam sungai hingga berbentuk jembatan. "Sudah siap kalian semua? Aku akan memulai menghitung jumlah kalian agar aku dapat membagi daging dengan adil." Sudah siap? Kancil pun dengan semangat melompati buaya-buaya tersebut dan mulai menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setelah sampai di ujung, Kancil pun menuju ke tepi sungai. Lalu dia berkata, "Terima kasih para buaya, berkat kalian aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai